Dia datang. 10.000, 15.000, Ad- 200.000. Karin, Bagus, kita punya 20.000 di sini. Ada yang menawar lebih tinggi. cukup ramai ya. Aku akan menawar 10 juta. Sialan akhirnya, aku menunggumu. Kau berani memukulku. Malam ini kau takkan pergi dari sini hidup-hidup. Kau memancingku ke sini dengan sengaja. Apalagi, jika dia dipukuli sampai mati, aku yang tanggung jawab. Angkat dia. Bukankah kau ingin membunuhku? Kenapa kau lari? Dasar berandalan. Berani The kau film was memukulku. translated Kakakku and adalah Wei Batian. narrated by Kau Ed mati. Media. Kau layak mati. Song Ziming. Aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Satu. Persatu. Bangun. Selesai berpura-pura. Sanbi, kenapa kau di sini? Kenapa kau tidak menjawabku? Memikirkan cara berbohong padaku kan? Angkat kepalamu. Jawab aku. Manusia fana, kau berani memberiku obat bius. Aku akan memanggil petir suci dan melenyapkanmu. Sialan. Dari mana wanita ini mendapatkan kekuatan ini? Manusia fana, Kenapa aku tidak bisa melawan? disukai olehku. Adalah kehormatanmu. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Ini. Di mana ini? Saya. Kenapa aku tak pakai baju? Tadi malam, apa yang kau lakukan padaku? Yi Qingcheng. Kenapa kau berteriak keras sekali? Apa yang kau lakukan? Kau akan membuatku tuli. Tadi malam. Apa kau tidak ingat? Tadi malam. San Bei, kau benar-benar memanfaatkan seseorang yang tak sadarkan diri dan melakukan hal semacam itu. Kau tak punya malu. Tadi malam, apa kau menyelamatkanku? Bagaimana menurutmu? Kau sangat tidak populer. Selain aku, siapa yang peduli apakah kau hidup atau mati? Terima kasih. Adik tiriku, Yi Sixuan, dan tunanganku, Song Ziming, berselingkuh. Mereka tak hanya mengkhianatiku, tapi juga mencoba membunuhku. Dan merebut kekayaan keluarga Ye, mereka memasukkan catatan medis, dan mengklaim aku menderita kanker payudara. Memaksaku menjalani mastektomi. Kau. Ini adalah ilusi yang kuciptakan dengan sihir.
Sihir. Hentikan omong kosong. Kau jelas-jelas berkomplot melawanku. Berkomplot melawanku bagaimana? Kau tahu aku? CL Group Sian. Group Sian sedang berencana untuk ekspansi ke Beijing. Dan kau berkolusi dengan keluarga Ye? Untuk menentangku. Aku sedang melihat skema kecilmu sejak lama. Seperti yang diduga dari manusia fana. Perspektif yang sempit. Aku pernah melihat pesulap. Tapi aku belum pernah melihat siapapun yang bisa memulihkan sesuatu yang rusak ke bentuk utuhnya. Kemarilah. Kemari. Akan kutunjukkan kekuatanku. Oh, ayolah. Apa kau tak penasaran dengan rahasiaku? Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Lihat bunga yang akan kusulap untukmu. Membosankan? Kau, bagaimana bisa kau begitu buta? Pembohong? Pembohong yang penuh omong kosong. Pakai bajumu, dan keluar sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tapi kita punya perjanjian pernikahan. Aku tidak ingin membuat kesepakatan dengan pembohong. Kontrak pernikahan dibatalkan. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan pergi dari sini. Sanbi. Bajingan. Setelah sihirku pulih, akan kubunuh kau. Kakanda Siming. Lihat. Undangan dari keluarga Zuang di Jingcheng. Aku juga dapat satu. Benarkah? Kalau begitu kita bisa pergi bersama. Ku dengar di Jingcheng. Selain keluarga Shan, keluarga Zuang adalah yang paling berpengaruh. Kau dengar, putri sulung keluarga Zuang juga bertunangan dengan Sanbi. Benarkah? Kalau begitu, keluarga Shan akan makin berjaya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan merayu Sanbi. Kau, Sanbi akan menabaikan putri sulung keluarga Zuang demi kau. Kok ngomong gitu? Bukannya kau juga nggak suka sama kakakku? Suka? Ya. Ulangi lagi. Tapi aku malah ngalahin kepala keluarga Ye Qingcheng sendiri. Apa yang bisa dia lakukan? Cuma pewaris keluarga Zuang doang. Aku udah mutusin. Kalau ketemu Xian Bei di pesta, aku harus bikin dia. Saya pasti akan membuatnya berlututlah di bawah rokku. Ngapain kau di sini? Mau kemana kau? Apa kau tahu ini di mana? Hotel Mutiara. Hotel milik keluarga Zhen di Jingcheng. Semalam menginap. Harganya 8.888. Mampu bayar. Kau. Nah. Kalau The kau film was numpang hidup sama translated perempuan, and jangan banyak narrated tingkah. by M Media. Pantas kau di sini. Lepas-lepas. Pengecut. Selalu menggunakan trik kotor. Memanfaatkan wanita. Kau bahkan layak berdansa denganku. Omong kosong apa kau ini? Tidak. Sepertinya kau juga nggak pilih-pilih, ya? Dia benci. Dan kau masih mau sama dia. Jadi, halkan grup payudara itu, ya tak? Tentu saja asli. Ye Qingcheng segera. Dadanya bolong. Kau tidak tahu, kan? Song Ziming. Dendam ini. Aku akan membalaskan dendamnya. Aku benci. Kau balas dendam untuknya. Kau punya nyali. Sialan berani kau memukulku. Halo, aku dari keluarga Ye Beicheng. Namaku Ye Sixuan. Apa kau kenal Ye Qingcheng? Dia kakakku. Boleh nanya tentang seseorang? Apa kau tahu? San Bei dari Jingcheng yang terkenal itu. Kau juga tahu, kalau orang kayak dia, itu tertutup banget.
Bahkan nggak ada satupun foto dirinya di... Kenapa Nona Suang begitu marah? Cewek ini murahan. Lari ke sini mencoba menggoda Xian Bei. Astaga, bukankah semua orang tahu? Nona Juang dan Xian Bei, Tuan Shan, adalah pasangan yang serasi. Kau Suang Yuan. Siapa udik ini? Dia bahkan tidak tahu. Nona Suang yang terhormat. Dia, kau tahu, berasal dari keluarga Ye Briching. Keluarga Ye, bagaimana mungkin keluarga Yi menghasilkan orang yang suka pamer seperti ini? Seseorang, bawa dia keluar sini. Iya. Jangan biarkan orang seperti ini menurunkan suasana pesta. Iya. Nona Yi, silakan pergi. Pergi sana. Dan dia menyebut dirinya Nona pertama Briching. Benar-benar memalukan. Zuang Yuan. Aku benci kau. Sok jadi Nona pertama keluarga Suang. Sialan kau. Moga sial tiap hari. Siming. Kok mukamu bengkak? Kenapa mukamu juga bengkak? Kau tahu apa? Jing Cheng ini enggak asyik sama sekali. Gak asyik banget. Gimana kalau kita balik aja? Balik sekarang aja. Aku dan Jing Cheng memang gak cocok. Tempat sialan ini. Sanbi, tunggu aku dengan patuh menungguku di hotel. Atau aku beneran bakal mati. Kak Bei, aku sangat senang kau bisa datang. Dia tidak membawa Ye Qingcheng. Kukira dia hanya bermain-main dengan Ye Qingcheng. Ngomong-ngomong, minggu depan keluarga kita akan membicarakan pernikahan kita. Aku sangat senang. Apa kau gembira? Aku tidak bersemangat. Kenapa? Karena aku sudah punya seseorang yang akan kunikahi. Siapa? Ye Qingcheng. Sanbi, aku tak tahan lagi. Ini sangat menyakitkan. Bagaimana aku bisa membantumu? Peluk aku erat-erat. Itu akan meredakan rasa sakitku. Bukankah kau bilang bahwa hanya jika aku jatuh cinta padamu, pelukan akan berhasil? Ini akan berhasil meskipun kau tak mencintaiku. Jika kau jatuh cinta padaku, lalu memelukku, aku akan mendapatkan kembali kekuatanku yang tertinggi. Ye Qingcheng, aku tidak mencintaimu. Sanbi, dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Sanbi, bukankah sudah kubilang untuk mengurus para pengagummu yang tak diinginkan? Demi Tuhan, aku tak ada urusan dengannya. Kau dengar itu? Dia tak ada hubungannya denganmu. Dia sudah ada yang punya, jadi lupakan saja dia. Sanbi, jangan lupa bahwa untuk keluargamu, Shen, untuk mendapatkan pijakan di Briching, menikahiku adalah pilihan terbaik. Kau menancangku. Aku hanya menyatakan fakta. Zuang Yuan, kan? Aku sebagai kepala keluarga Yi dari Briching, memberitahumu. Mulai sekarang, keluarga Shen, aku akan melindungimu. Kau hanya keluarga Ye, berani bertindak begitu lancang di sini. Kepala keluarga Briching, Ye Qingcheng, adalah tunanganku. Mulai hari ini, urusan keluarga Ye adalah urusanku. Siapapun yang berani mengganggunya, berarti macam-macam denganku. Akan kubuat dia memohon mati tapi tak mati, memohon hidup tapi tak hidup. Ayo pergi. Sanbi Ye Qingcheng, aku ingin nyawamu. Kau tahu betul, tubuhmu tak akan kuat. Tapi kau tetap memaksakan mantra itu. Kau ingin mati. Kau milikku. Hanya aku yang boleh mengganggumu. Entah kau mencintaiku atau tidak. Kau milikku. Apa kau lupa? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Pada akhirnya, kau tetap harus pergi. Tapi aku... Tapi apa?
Pada akhirnya, kau hanya akan mempermainkanku, lalu meninggalkanku. Daripada begitu, lebih baik tak usah jatuh cinta. Apa aku bermimpi? Yi Qingcheng, apakah kau seorang dewi? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau memancarkan cahaya dewa? Jangan konyol. Aku adalah guru agung, bukan dewi. Jika aku seorang dewi, aku takkan berada dalam keadaan semenyedihkan ini. Bagaimana pemulihanmu? Rasanya aneh. Ada apa? Begini, jika aku mengisi ulang daya, sebelumnya, dulu aku butuh sebulan untuk mengisi ulang penuh. Sekarang, hanya butuh 1 jam. Apa yang terjadi? Mungkin aku jadi lebih kuat. Benar, aku akan kembali ke Beijing besok. Kakakku, kali ini dia benar-benar udah nyinggung Wang Lao dan Bas Wei. Juga udah ngeluarin surat perintah penangkapannya. Dia mungkin nggak bakal berani balik ke Beijing. Memang, Wei Bati ini di Beijing. Praktis mengendalikan segalanya. Pengaruhnya sangat luas. Menyinggungnya, artinya cacat, paling banter. Kematian paling buruk. Kali ini, aku khawatir peluangnya Qingcheng. Pipis. Namun, jika ya Qingcheng sudah pergi, siapa yang akan mengelola perusahaan? Apakah Glenn masih punya akses ke dana? Bisakah Glenn ini masih mengumpulkan uang? Kakek, sebagai anggota keluarga I, aku punya kewajiban untuk turun tangan saat keluarga I lagi krisis begini. Dan kakak tahu, hubunganku sama Wang Lao itu baik. Kurasa, Bas Wei mungkin enggak bakal ngasih masalah ke perusahaan ya kita. Negara tidak bisa tanpa pemimpin. Keluarga tidak bisa tanpa kepala. Karena Sixuan bersedia memikul tanggung jawab. Biarkan dia menjadi kepala keluarga ye. Bertanggung jawab atas semua urusan keluarga ye dan perusahaan. Aku tidak setuju. Yi Qingcheng, keluarga Yi adalah keluargaku. Kalian hanya sekelompok parasit menempel pada keluarga Yi untuk bertahan hidup. Apa hakmu untuk memutuskan posisi kepala keluarga Yi? Lancang. Tetua, jika kalian ingin melanjutkan hidup nyaman kalian, kusarankan kalian untuk menjaga mulut. Kalau tidak, aku akan meminta perusahaan untuk menghentikan tunjangan keluarga. Gaya hidup mewah kalian akan lenyap. Yi Qingcheng, jangan coba nakut-nakutin aku. Aku nggak percaya kau punya kuasa sebesar itu. Saya, CL Group Y. Kau pikir aku bisa terpengaruh oleh beberapa patah katamu? Aku sendiri memegang 80% saham Group Y. Kecuali aku mati. Kalau tidak, usahamu untuk merebut posisiku hanyalah mimpi di siang bolong. 80%. Yi Qingcheng, kau yakin? Tentu saja. Kalau begitu, aku tanya, selama bertahun-tahun ini, apa kau pernah mengelola perusahaan sendiri? Apa kau tahu situasi internal perusahaan saat ini? Song Ximing, aku mempercayaimu dan membiarkanmu mengelola perusahaan. Aku tak pernah menyangka kau akan memanfaatkan posisimu. Akuisisi grup Song atas 40% saham grup Y, sepenuhnya legal dan sesuai aturan. Ada masalah? 40%. Jadi, Kak Ximing, kita punya lebih banyak dari kakakku, kan? Grup Song saat ini memegang 40% dari grup Y, saham grup Y. Jika aku mengakuisisi lebih dari 10% lagi, maka grup Y akan berada di bawah kendaliku. Yi Qingcheng. Jadi, dengan logika itu, kau sekarang praktisnya nggak punya kuasa apa-apa. Kau boleh nolak melepasin jabatan CEO-mu sekarang, tapi kalau Kak Ximing dapetin semua sahamnya, maka kau bakal ditendang keluar. Yi Qingcheng, kau tidak memenuhi syarat atau mampu mengelola perusahaan. Kusarankan kau untuk mundur sekarang untuk menghindari aib lebih lanjut di Beijing. Tetua, bagaimana kau tahu? Aku tidak mampu. Yi Qingcheng, tanpa Kak Ximing,
Kau bukan apa-apa. Seseorang. Bawa Yi Sixuan keluar sini. Karena mencoba mencelakai kepala keluarga Ye, kau dilarang selamanya untuk menginjakan kaki di rumah keluarga Ye, Yi Qingcheng. Aku juga anggota keluarga Ye. Berani-beraninya kau ngusir aku. Kita bahkan tidak. Sedara, kau hanyalah anak perempuan yang dibawa oleh seorang selir. Dulu aku menganggapmu adikku. Kuberikan muka padamu karena kuberikan muka padamu. Dan kau tak menginginkannya. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Yi Qingcheng. Jangan sombong. Song Ximing, mulai sekarang, gue bakal bikin lo muntahin saham-saham Ye, sedikit demi sedikit. Semuanya, gue siap beli kembali saham grup Ye dengan harga tinggi. Kalau ada yang megang saham, kita bisa ngobrol. Yi Qingcheng, kau bisa melupakan mendapatkan sahamnya. Ini adalah pertemuan tingkat tinggi keluarga Ye. Apa yang kau lakukan di sini? Diam. Keluarga Suang memiliki 11% saham grup Y. Ini adalah dokumen akuisisi. Sekarang, aku akan mentransfer ini, 11% saham, seluruhnya kepada Song Ximing. Dia akan memiliki 51% saham, menjadi pemegang saham terbesar. Yi Qingcheng, kau berani menantangku? Apa kau pantas? Semuanya. Aku sekarang pemegang saham terbesar grup Y. Sedangkan untuk Yi Qingcheng, luar dari kursi utama. Apakah di situ tempatmu? Betul, Kak. Kau nggak punya pengalaman manajemen perusahaan. Dan kau ngurus perusahaan sebesar ini. Apa? Kau mau perusahaannya bangkrut. Dan semua orang kehilangan pekerjaan. Sudah cukup melihatnya. Yi Qingcheng. Sekarang juga. Keluar. Tunggu. Dasar benalu. Ngapain kesini lagi? Yi Qingcheng adalah tunanganku. Siapa yang berani mengusirnya? Yi Qingcheng. Sekarang nggak punya aset. Dan sahamnya udah dilucuti. Kau membelanya mati-matian. Tapi katakan dapat untung apa-apa. Sekarang, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, diam-diam keluar dari perusahaan. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Apa kau punya kemampuan? Bagaimana denganku? Semuanya ada di sini. Sepertinya, aku datang di waktu yang tepat. Baik, Bos Wan. Lihat, dua orang yang danger WG ada di sini. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Mereka berani menyinggung WG. Tentu saja kami akan memastikan mereka tidak kembali. Malam ini aku akan mencari seseorang untuk mengurusmu. Bos Wang, orang yang kau sakiti dan kau permalukan adalah dia, Yi Qingcheng. Wanita yang kuincar takkan lolos. Mereka banyak orang. Yakin lo bisa ngatasin ini? Mereka hanya serangga. Yi Qingcheng, hentikan omong kosongmu dan keluar dari kursi CL. Apakah kau memenuhi syarat? Apakah Anda berkualifikasi? Dia tidak memenuhi syarat. Apakah kau memenuhi syarat? Tentu saja aku memenuhi syarat. Aku sekarang memegang 51% saham grup Y. Aku pemegang saham mayoritas. Begitukah? Tuan Presiden, sudah selesai. Grup San telah sepenuhnya mengakuisisi Grup Song. Bagus sekali. Dasar benalu, so penting sekali kau. Halo? Apa? Ada apa? The film was Sini. translated Sudah and berakhir. narrated by Semuanya M sudah Media. berakhir. Grup Song telah diakuisisi oleh keluarga Shen. Apa? Song Ximing. Lo sekarang gembel nggak berharga. Kenapa lo nggak ngemis aja ke keluarga Yi dan lihat? Tunggu saja kau. Ximing, tunggu aku. Nona Suang. Rencana busuk lo gagal. Mau kerja sama-sama Song Ximing buat ngancurin gue. Rencana lo berantakan. Tunggu saja. Barusan, siapa bilang aku takkan kembali? Aku anak Wei, laki-laki Wei Bati. Beraninya kau memukulku. Ini tidak menghormati Bos Wei. Sanggupkah kau meninggungku? Shen Feng, hindari area vital. Jangan bunuh siapapun. Mengerti? Lo jatuh cinta sama gue. Biar gue bisa dapetin grup Song.
Kau terlalu banyak berpikir. Mengakuisisi grup Song selalu menjadi bagian dari rencanaku. Gue nggak percaya. Lo nggak tergerak. Kau dan Song Ziming sama saja bagiku. Lo beneran nggak cinta sama gue? Jangan cinta. Bagus. Kalau gitu, kita batalin pernikahan kita. Lo takdir gue. Tapi gue nggak butuh lo. Yi Qingzheng dan aku. Kau bahkan tak akan bisa mempertahankan grup Y. Terus kenapa? Gue bukan dari dunia ini. Cepat atau lambat gue bakal pergi. Kau benar-benar pergi. Apalagi, lo mau gue, seorang mahaguru nasional yang terhormat, ngabisin seluruh hidup gue di sini. Demi manusia rendahan kayak lo, omong kosong. Sanbi. Ingat ini. Cuma jentikan jari gue. Nyawa lo melayang. Di depan gue. Lo cuma semut. Yi Qingzheng. Ingat ini. Gue yang milih lo. Gue nggak butuh lo. Jadi, semua ini tentang takdir. Hanyalah kebohongan. Dia benar-benar mempermainkanku. Yi Qingzheng. The film was translated Siapa lo? and narrated Bos Wee by mengundangmu ke M-Media. kediamannya. Gue lagi lemah sekarang. Nggak imbang lawan orang ini. Tunjukin jalannya. Yi Qingzheng. Yi Qingzheng. Di mana dia? Ah, Tuan Presiden. Dia pergi dengan seorang pria. Apa? Tuan Presiden. Nona Ye. Mungkin tidak, semulia yang kau bayangkan. Dia hanya pedagang panjat sosial, itu saja. Baiklah. Yi Qingzheng. Kau melakukannya dengan baik. Tuan Presiden, apakah kau masih akan mencarinya? Untuk apa aku masih mencarinya? Jangan pernah menyebut namanya di depanku lagi. Busway, aku sedang membawanya. Kau Yi Qingzheng. Kau lumayan tampan. Ya. Bawa Song Ziming ke sini. Song Ziming. Keluargamu Song sudah tamat. Bukankah kau masih punya Yi Qingzheng, penanganmu ini? Bagaimana kalau aku meresmikan pernikahanmu? Busway, maksudmu menikahi Yi Qingzheng? Maka aset keluarga Ye akan menjadi milikmu semua. Kau masih bisa menjadi tuan muda yang dimanja. Kalau begitu aku berterima kasih, Bos Wei. Yi Qingzheng. Cepat dan berterima kasih pada Bos Wei. Cepatlah.
Jangan keras kepala. Ku bilang padamu, Busway, cukup hentikan Jerry dan membuatmu menghilang tanpa jejak. Busway. Wanita ini tidak tahu diri. Aku akan berterima kasih atas namanya. Jadi Sabtu depan, pernikahan akan diadakan di Hotel Pero. Bagaimana? Bagus sekali, Busway. Terima kasih, Busway. Yi King Cheng. Ada 5 hari lagi sampai hari pernikahan kita. Aku tidak akan melakukan apapun sekarang. Tapi sebaiknya kau jaga tingkah lakumu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah kau masih hidup. Ada apa dengan gue? Badan gue lemah kayak nenek-nenek umur 80 tahun. Mustahil. Gue harus pergi dari sini. Gue nggak bisa biarin mereka ngendalin gue. Dasar jalang. Aku tak percaya mereka mengubahmu jadi monster. Dan Song Ziming masih mau menikahimu. Song Ziming menikahimu. Cuma demi harta keluarga Ye. Begitu dia dapat semua asetnya, kau akan dibuang seperti sampah. Dia mencintaiku. Dan hanya aku. Tuan Presiden, kau dan Nona Suang, berita tentang pernikahan yang akan datang telah disebarluaskan melalui berbagai outlet media. Ada kabar dari Breaching. Ada kabar. Kau bertanya tentang Nona E, kau. Nona E. Jangan sebut dia. Aku tak The ingin film mendengar was apapun translated tentangnya. and Kalau begitu narrated aku by permisi. M Media. Tunggu. Katakan padaku, Nona E juga akan menikah dengan Song Ziming. Pada hari yang sama denganmu, di tempat yang sama. Kau yakin kau tidak salah? Keluarga Ye sudah mengirimkan undangan. Pergi. Ya. Yi King Cheng, kau lebih suka menikahi orang yang menjebakmu, orang yang meninggalkanmu sampai mati, daripada tunduk padaku. Sepertinya, semua ini adalah perbuatanmu. Kau begitu kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tak punya belas kasihan. Halo. Percepat akuisisi perusahaan Ye. Aku ingin perusahaan Ye lenyap dari Beijing dalam setengah bulan. Jika semua ini yang kau inginkan, Yi King Cheng, maka kau akan mendapatkannya. Tuan Song. Lumayan. Kau boleh pergi. Ya. Yi King Cheng, hari ini adalah hari pernikahan kita. Bukankah seharusnya kau sedikit lebih bahagia? Silakan. Cekik gue sampai mati. Kalau enggak, lo nggak bakal dapat sepeser pun dari harta keluarga Ye. Jadilah gadis yang baik. Setelah pernikahan, aku akan membiarkanmu menjaga harga dirimu. Mengerti? Sendirian di sini, ya? Sudah kubilang sebelumnya, kau bukan tandinganku. Ngapain lo di sini? Aku di sini untuk menikah, tentu saja. Kau tidak tahu,
Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Shanbi ya. Kau pikir dia akan jatuh cinta padamu? Dia hanya bermain-main denganmu. Jika aku tidak memberinya obat malang itu, kau tidak akan mendapatkannya lebih dulu. Kau beruntung. Lo kasih obat ke Shanbi. Gimana kalau dia tahu? Lo tahu apa akibatnya? Shanbi sudah selesai denganmu. Lebih baik kau jaga sikapmu. Oh, aku lupa memberitahumu. Shanbi sudah mengakuisisi perusahaan Ye. Sebentar lagi, keluargamu akan lenyap dari Beijing. Dia ingin kau membangkitkan niat membunuh terhadap Anda. Siapa sangka, gue, Maha Guru Nasional yang terhormat di negeri ini. Jadi kayak gini, sampai kayak gini. Dipermaluin manusia biasa. Mungkin ini cobaan gue. Tanpa cinta dari takdir gue, jiwa gue bakal tercerai-berai. Cinta antara pria dan wanita. The film was Sebenarnya apa sih? translated and narrated Uang by atau M. Media. kekuasaan? Cinta. Bikin bingung. Kayaknya ajal gue udah dekat. Di saat-saat terakhir gue pasrah sama takdir. Mempelai wanita, apakah kau menerima pria ini sebagai suamimu dan memasuki perjanjian pernikahan ini dengannya? Mau kemana sih? Dalam kekurangan dan dalam kecukupan, dengan alasan apapun. Maukah kau mencintainya, menyayanginya, menghormatinya, dan menerimanya, serta setia padanya hingga akhir hayatmu? Aku mau. Dan mempelai pria. Mempelai pria, apakah kau bersedia menerima wanita ini sebagai istrimu yang sah dan memasuki perjanjian pernikahan ini dengannya dalam kekurangan dan kecukupan, dalam sakit dan sehat? Maukah kau mencintainya, menghormatinya, menyayanginya, dan menerimanya dengan setia hingga akhir hayatmu? Mengerti? Dan mempelai wanita, katakan saya bersedia. Apa yang kau tunggu? Katakan saya bersedia. Gue enggak. Pernikahan ini selesai. Kak Bie kembali. Apa yang kau lakukan? Mati. Mati. Yi King Chen. Yi King Chen. Shen Feng. Hadiah. Jaga tempat ini dengan ketat. Jangan biarkan ada yang lolos. Ya. Dasar benalu. Beraninya kau membuat masalah di tempatku. Kau sudah keterlaluan. Siming, biarkan aku membawamu keluar dari sini cepat. Sialan. Orang ini benar-benar
Tidak menghormatiku. Dasar brengsek. Malam ini kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Tangkap dia. Yi Qingcheng. Bangun. San Bei, gue nggak bisa. Gue nggak enak badan. Ada yang bisa ku bantu. Peluk gue erat-erat, itu bakal ngurangin rasa sakit gue. Bukannya kau bilang, cuma bisa meluk kamu, setelah jatuh cinta sama kamu. Nafek kok, meskipun lo nggak cinta sama gue, kalau lo jatuh cinta sama gue, terus peluk gue bakal dapat lagi kekuatan tertinggi gue. Kalau aku meluk kamu, kekuatanmu bisa pulih. The Kalau aku film was cium kamu, translated and narrated by M apa Media. kamu bisa hidup lagi? Yi Qingcheng, kamu udah bangun. San Bei, gue ngerasain air mata lo. Yi Qingcheng, maafin aku. Aku bohong. Aku cinta kamu. Gue tahu. Mati sana. Bagaimana bisa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kau lakukan? Aku bersama Bos Wei. Sentuh aku. Dan kau akan menyesal. Balik dan bilang ke Wei Batian. Kalau Beicheng udah berubah. Mulai hari ini, Ye Qingcheng yang pegang kendali. Kau berani sekali. Bos Wei membunuh tanpa berkedip. Lo mau jadi bos Beijing? Emang lo punya apa? 3 hari lagi. Suruh dia minta maaf padaku. Kalau tidak, kau dan dia akan lenyap dari Beicheng selamanya. Yi Qingcheng, 3 hari lagi adalah tanggal kematianmu dan si brengsek itu. Bintang, tidak puas. Sekali putar dariku. Dan kepalamu putus. Aku belum siap. Kau belum menang secara adil. Baiklah. Kuberikan kau waktu. 3 hari. Bertemu di rumah keluarga Ye. Baiklah, tunggu saja. Ayo pergi. Qingcheng, kamu nggak apa-apa. B Ye. Kau. Apa kau khawatir aku akan mati? Maaf. Maafkan aku. Ku dengar. Kamu akan menikah dengan Suang Yuan hari ini. Dasar jalang, Ye Qingcheng. Kau akan menikah. Dan kau masih menggoda lepriku. Akan kubunuh kau hari ini. Ye Qingcheng. Iblis macam apa kau ini? Jangan kira kau bisa menggoda lepriku. Dengan trik-trik murahanmu. San Bei hanya bermain-main denganmu. Dia hanya bersenang-senang. Kau pikir dia benar-benar menyukaimu. Dia bersamaku sekarang. Dia tidak menikah denganmu. Jelas sekali. Siapa yang dia suka? San Bei. Keluarga kita selalu dekat. Tapi hari ini kau mengkhianatiku. Demi jalang ini. Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada keluarga Suang? Zuan Yuan, maaf ya, atas kejadian ini, aku bakal kasih kamu 1 miliar sebagai kompensasi. Aku nggak ada rasa sama kamu. Aku nggak bisa sama kamu. San Bei, Anda mengira saya Suang Yuan adalah orang yang mudah ditipu. 1 miliar untuk menyingkirkanku. Apa maumu? Aku ingin lenganmu.
Jika kau memotong lenganmu hari ini, aku akan membatalkan pernikahannya. Zuani Wanyuan, kamu yakin? Kalau hari ini aku potong tanganku, pertunangan The kita film batal. was translated and Yeah. narrated by M Media. B. Oke. Aku udah jahatin kamu. Hari ini di depan semua orang, aku potong tanganku sendiri. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Bia, kenapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Masalah ini, hukuman buat kecerobohanku. Gak ada hubungannya sama Suani Wanyuan. Dulu, aku yang mau nikahin dia. Hari ini, aku juga yang mau mutusin pertunangan sama dia. Aku juga yang. Aku harus kasih penjelasan ke dia. Bia, tapi setelah kau melakukan ini, bagaimana dengan hidupmu ke depannya? Demi kamu, aku rela. Bia, Zuani Wanyuan, apa yang kamu suruh? Udah kulakukan. San Bia, kau melakukan ini hari ini untuk si Jalang. Kau memotong lenganmu sendiri. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, pasti akan kubalas. Ayo pergi. Bia, Ciu, tahan sebentar. Kita akan segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. tak perlu. Nona Ye, apa maksudmu? Apa kau akan melihat? Apakah elemen si ilo itu lumpuh? Ada apa? Shake lenganmu. Lenganmu, lenganmu. Shen Feng, Dia baik-baik saja. Untuk menghindari kepanikan, kau hapus ingatannya. kamu bisa gitu? Lihat tanganmu. Bagaimana rasanya sekarang? Tanganku baik-baik aja. Ya, tapi King Cheng, ada apa denganmu? aku tak bisa berada di dunia ini, mengeluarkan mantra sesuka hati. Kok bisa gini? Kedua dunia kita memiliki medan magnet yang berbeda. Jika aku terlalu memaksakan sihirku, aku akan terkena dampak baliknya. Aku anterin kamu ke rumah sakit. Bodoh. Rumah sakit tak bisa menyembuhkanku. Terus, Tolol. Kau lupa. Kau adalah penawarku. Denganmu di sini, aku akan baik-baik saja. terus. Cium aku dong. Ciu. Bagaimana lenganmu? Ciu, kau baik-baik saja tadi. Tanpa lenganmu, apa yang akan kau lakukan di masa depan? Ini salah San Fin karena tidak melindungimu. San Fin minta maaf. Jangan nangis. Cepetan bawa aku ke rumah sakit. Kalau enggak, tanganku bakal cacat. Oke, kita akan ke rumah sakit sekarang. Cepat sekali. Ayo. Nonaya ini benar-benar. Xiaonya seperti itu. Dan dia masih ingin dia Selamat. Akhirnya kau jadi kepala keluarga Ye. Mulai sekarang, seluruh keluarga Ye adalah milik kita. Milik kita. Betul sekali. Sayang, aku tidak menikahi King Cheng. Aku menikahimu. Apa yang kau lakukan? Orang sepertimu. Barang bekas tak terpakai. Aku tak menginginkanmu. Apa katamu? Sang Siming. Jangan kira aku tak tahu. Kau bersamaku. Cuma demi
Harta keluarga Ye kami. Zixuan, apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti. Kau tak paham. Biar ku bilang. Keluarga Song tamat. Bagiku kau, tak lebih dari orang tak berguna. Sekarang keluar dari keluarga Ye. Si Suan, kau memutuskan hubungan begitu saja. Jangan lupa waktu kau mencelakai Ye Qingcheng. Siapa yang membantumu menyusun rencana? Seseorang. Siap. Antar Tuan Song keluar. Dia tak boleh menginjakan kaki di kediaman Ye lagi. Kalau tidak, dia akan dihajar setiap terlihat. Si Suan, tunggu saja. Saat aku sukses, akan kubuat kau membayarnya. Ayo pergi. Kamu kenapa sih? Bantu aku. Oke. Apa yang kau lakukan? Bukannya Allah bilang, asal kita lakuin ini, siap kita bisa balik? Mustahil. Qingcheng, kamu mau The aku? film was Udah translated dibantuin malamu and gua. narrated by M Media. Bukan seperti itu. San Bei, kita belum resmi bersama. Kita tak bisa melakukan hal semacam itu. Pertama kali kita ketemu, kita udah ngelakuin apa yang harus dilakuin. Gak telat ya? Ngomong gitu? Aku dibius. Aku tidak sadar. Hamam sih. Malam itu, kalau aku sadar, tentu gak bakal tidur sama kamu. Jadi, kau menyesalinya. Aku gak nyesal. Aku seneng. Malam itu sama kamu. Sebenarnya, kau seharusnya tidak mematahkan lenganmu hari ini. Obat itu diberikan padamu oleh Suang Yuan. Kok kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Dia sendiri yang memberitahuku. Dia sangat arogan. Sama sekali tidak takut kau tahu. Sebenarnya, aku udah tahu dari lama. Lalu, kenapa kau mematahkan lenganmu sendiri? Salah tetap salah. Soal pernikahan, saya menganiaya Suan Yuan. Tapi aku bakal pastiin dia dapat balasan atas perbuatannya ke aku. Aku tak menyangka. Kau begitu terhormat. Namun, jika bukan karena sihirku, lenganmu pasti sudah patah sungguhan. Itu tidak akan terjadi. Dari hotel ke rumah sakit terdekat, paling cuma 10 menit. Dengan teknologi medis sekarang, tanganku pasti baik-baik aja. Aku tak menyangka kau begitu licik. Sebenarnya, menggunakan strategi daging pahit untuk menipu Suang Yuan. Jadi, aku nipu kamu. Zixuan, ini laporan pengeluaran klien kita bulan lalu. Totalnya 2.880.000, terutama digunakan untuk merenovasi olah leluhur keluarga Ye. Kau bisa lihat. Tapi kan cuma bersih-bersih, halaman, dan renovasi. Kakek tua ini, serakah betul. Ketua klan, aku sudah periksa catatannya. Tak ada masalah. Bulan depan, aku akan transfer uangnya. Bulan depan. Ada apa? Karena tidak ada masalah dengan akunnya. Kenapa tidak langsung transfer saja uangnya? Jangan tak sabar. Begini, di pihakku, di perusahaan Ye Sixuan tidak memiliki keputusan akhir. Dari mana dia mendapatkan uang untuk diberikan padamu? Ye Qingcheng. Kau kabur dari pernikahanmu di depan umum, selingkuh dengan lelaki The film liar, was dan kau masih berani translated kembali. and narrated by M Seseorang Media. bawa dia keluar sini. Cukup berani, ya?
Datang sendirian. Pergi sana selagi bisa. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Bunuh aku. Apa kau punya kemampuannya? Berani sekali. Yi King Cheng, kau berani melakukan kekerasan. Di depan kami, seseorang tangkap Yi King Cheng. Membiarkan kalian semua merajalela di keluarga Ye? Ketua klan, selama bertahun-tahun ini, kau telah menggelapkan dana klan. Aku akan membuatmu memuntahkan semuanya. Seseorang tangkap Yi King Cheng. Orang seperti ini adalah ancaman jika dibiarkan. Keluarga Ye pada akhirnya akan hancur di tangannya. Kukira kau benar-benar cari mati. Apa kau akan menyerahkan diri? Atau harus kubantu kau? King Cheng, kita semua anggota keluarga Ye. Jika sesuatu terjadi padaku, seluruh keluarga Ye tidak akan melepaskanmu. Apa kau mengancamku? Kusarankan kau untuk menjaga tingkah lakumu. Aku bukan orang yang bisa kau sakiti. Begitukah? Aku ingin melihat seseorang yang menggelapkan aset pribadi keluarga. Apa yang akan menjadi nasib mereka? Yi King Cheng, apa yang kau coba lakukan? Beraninya kau tidak menghormati ketua klan. Kau sungguh keterlaluan. Kau menyinggung Bos Wei, dan kau masih berani sombong. 3 hari lagi, Bos Wei akan membuatmu lencap dari kota utara. Kalau dia mau cari mati, ya biarin aja. Dasar benalu. Ngapain kau kesini lagi? King Cheng, kenapa kamu nggak bilang? Kalau kamu mau balik ke keluarga Ye? Ini bukan urusanmu. Aku tak ingin melibatkanmu. Libatin. Apa aku terlalu nggak kelihatan? Masa aku biarin dia? Ngerasa nggak aman gitu? Yi King Cheng, kau telah menyinggung Tuan Wei. Kau tidak lagi punya tempat di kota utara. Kusarankan kau untuk segera meninggalkan kota utara. Wei Batian. Gue mau lihat. Dia bisa apa? Jangan sok jagoan. Tuan Wei takkan melepaskanmu. Suruh dia datang. Jangan berani meragukanku. 2 hari lagi, Tuan Wei akan meratakan keluarga Ye. Saat itu, Yi King Cheng, siap-siap jadi gelandangan. Lain kali kau bicara omong kosong seperti itu, akan kubuat kau bisu seumur hidup. Jangan khawatir. 3 hari lagi, kau akan pulih. Tetua klan. Kurasa Ye King Cheng ini mencurigakan. Kita harus pergi sekarang. Yi King Cheng, kau telah menyinggung Tuan Wei. Kau sendirian. Pergi, cepat. Yuan, The apa yang film kau was katakan itu translated benar? and narrated Ya, by M Media. kepribadian Bia adalah tegas. Dia memutuskan pertunangan di hari pernikahan. Itu bukan dirinya. Dia pasti telah diguna-guna oleh penggoda. Menurut apa yang kau katakan, Ye King Cheng itu bukan orang baik. Ya, sekarang reputasi kedua keluarga kita telah dirusak oleh Ye itu. Hancur. Jika ini terus berlanjut. Bia dia. Yuan, jangan khawatir. Aku tak akan pernah membiarkan orang seperti ini masuk ke keluarga Sian kita. Nenek, kau sangat pengertian. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Oke. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Nona Swan Yuan ini berniat buruk. Orang-orangnya telah menepung rumah kita. Gadis Yuan itu lebih cantik daripada pintar. Dia punya terlalu banyak rencana. Sayang sekali.
Bagaimana dengan Tuan Muda? Tentu saja, kita tak bisa membiarkannya berbuat sesuka hati. Reputasi keluarga Shen tak bisa dirusak. Oh, anak ini Kalau begitu kita. akan pergi ke kota utara. Ke keluarga Ye. Baiklah. Aku akan segera mengaturnya. Apa yang terjadi? Ye King Cheng membuatnya bisu? Apa yang terjadi? Keracunan. Bukan, cuma poin acak. Omong kosong. Cuma poin acak. Kau pikir ya King Cheng? Itu dewa. Boss Wei, memang benar. Beraninya aku berbohong padamu. Tapi sekali lagi, Ye King Cheng ini ada menyeramkan. Maksudmu apa? Ye King Cheng dulunya cukup penakut. Tapi sekarang, dia seperti orang yang berbeda, dan dia sepertinya tahu sihir. Konyol. Kau tak wikus, itu saja. Tahu sihir. Kenapa kau tak bilang saja? Ye King Cheng itu dewa. Tapi, Aku tak peduli dia apa. Kalau dia berani bikin masalah di wilayahku, aku bakalan yapin dia. Berurusan dengan Ye King Cheng. Kenapa kau tidak memanggilku? Boss Wei, dia sama Bankir Jingcheng. Setara dengan keluarga Shen. Menghadapi Ye King Cheng. Hitung aku. Kalau kau mau kerja sama denganku, kau harus ikuti aturanku. Baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Apa? Aku ingin Ye King Cheng mati. Baiklah. Mantan kekasih bertemu lagi. Kenapa jalanmu cepat sekali? Ye Sixuan. Bagaimana rasanya? Diusir dari keluarga Ye? Kau pikir aku akan tetap bersama si bisu ini? Mimpi saja kau. Kalau bukan karena harta keluarga Ye, apa aku mau bersama idiot sepertimu? Kau ingin jadi kepala keluarga Ye? Kau tak pantas. Kau dan Ye King Cheng sama-sama hanya pionku. Ye King Cheng tak patuh. Dia menolak investasi Song. Aku terpaksa menyingkirkannya. Dan kau, apa kau sungguh mengira aku ingin bersamamu? Sekarang, saya punya Zuan Yuan, seorang sosialita Jingcheng. Bisakah kau bandingkan dirimu? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kau bahkan tak pantas. Mencium ujung jarinya? Tak pantas. Gila. Aku akan urusi King Chen dulu. Baru kau. Cheerio. Keluarga Sen dari Jingcheng berencana mengakuisisi grup kita. Saat ini, grup kita 51% sahamnya sudah diakuisisi. Keluarga San Jingcheng. San Bei. Kiwi, kudengar setelah San mengakuisisi grup Som. Mereka memecat semua pegawai senior perusahaan. Mereka pecat semua orang. Apa kita juga harus begitu? San Bei ingin mengakuisisi perusahaanku. Kenapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Apa yang coba dia lakukan? CLA. Apakah kau baik-baik saja? The film was translated and Aku narrated by baik-baik saja. M-Media. Rapat hari ini ditunda. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab nanti di perusahaan, tidak ada yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuan Ye. Tuan Ye, kau tidak akan benar-benar memotongnya kan? Itu mengerikan. Jika seorang wanita kehilangan ini, bukankah dia akan menjadi monster? Oh, itu mengerikan. Tidak heran Song Siming ingin memutuskan pertunangan. Kalian semua tampak cukup tua. Tapi nyalimu kecil. Tuan Ye, seorang wanita yang didiagnosis penyakit mematikan, sudah cukup menyedihkan. Dan kalian semua di sini bergosip. Kalian sepertinya senang melihat penderitaan orang lain. Apa aku juga harus membuat kalian semua keluar dari perusahaan?
Tidak, Tuan Ye. Kami tidak berani. Kami minta maaf. Tuan Ye, kami salah. Kita semua wanita. Apa bagusnya menindas satu sama lain seperti ini? Apa gunanya? Maafkan aku, Tuan Ye. Seharusnya kita tidak mengatakan itu. Tapi semua orang di internet mengatakan bahwa kaulah yang sakit dan kau membenci Song Siming karena selingkuh. Itulah sebabnya dia memutuskan pertunangan. Ah, jadi itu. Trik biasa bajingan. Bajingan. Kau ingin tahu? Biar ku beritahu. Itu sangat menjijikkan. Benarkah? Ada seperti itu, pria keji di dunia ini. Jangan khawatir, Tuan Ye, kami sama sekali tidak akan membiarkan Song Siming lolos begitu saja. Kita akan pergi dan mengungkap warna asli Song Siming kepada semua orang. Ya, terima kasih. Manusia biasa. Bisakah kau menolak daya pikat keabadian? San Bei, kau cukup lucu. Apa? Apakah kau bertengkar dengan wanita itu? Jangan sentuh aku. San Bei, kau dan aku sama. Kau dan Ye Qingcheng itu sama sekali tidak memiliki kesamaan. Sudah cukup bersenang-senang. Jika kau sudah cukup bermain, kembalilah. Aku bisa memaafkanmu. Aku tahu. Kau mungkin tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Kita bisa pelan-pelan. Ayo, aku akan membantumu kembali beristirahat. Kau mabuk? Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Jangan jatuh. Aku hanya akan mengantarmu kembali ke kamar hotelmu. Aku tidak akan melakukan apapun. San Bei, pada akhirnya, kau masih milikku. Sebulan yang lalu, jika bukan karena Ye Qingcheng memanfaatkan situasi, kita pasti sudah bersama. Ye Qingcheng. Kenapa kau masih memanggil namanya? Dia tidak datang. Bagaimana kau sampai di sini? Lelakiku. Beraninya kau menyentuhnya. Apa maksudmu lelakimu? Aku mengenalnya sejak kami masih kecil. Kami adalah pasangan yang ditakdirkan. Ini kau yang merusak hubungan kita. Jalang. Lepaskan aku, hanya karena kau mengenalnya lebih dulu. Bukan berarti dia harus jadi milikmu. Jika dia punya perasaan padamu, kenapa kau menggunakan taktik keji seperti itu? Pergi. Kalau kau tak mau ketahuan, cepat pergi dari sini. Idiot. Dibius setiap saat. Jangan sentuh aku. Orang yang kucintai adalah Ye Qingcheng. San Bei, ini aku. Kau datang. Zhuang Yuanyuan sudah pergi. Kau aman sekarang. Aku baik-baik saja. Kau bisa pergi. Apa kau yakin? Kau baik-baik saja. Panggil San Feng. Bawa aku ke rumah sakit. Zhuang Yuanyuan yang memberikannya padamu. Tapi itu dosis terkuat. Rumah sakit tidak akan membantu. Aku tak menyangka emosimu begitu berapi-api. Baiklah, jangan terlalu rendah hati. Aku menghormati pilihanmu dan privasimu. Selama kau 100% setia pada hubungan kita. Kemarilah. Cium aku. Jam berapa sekarang? Kau masih? Cepat.
CN-nya lagi playing victim. Nih, Billion. Aku ingin Ye Qingqiang mati. Tidak peduli apa. Dia harus mati hari ini. Jangan khawatir, Nona Suan. Bukan cuma Ye Qingqiang, tapi bocah itu juga. Bos Wei bakal urus mereka berdua. Kita takkan biarkan orang sekuat itu ada di bridging. The Kita film was keluarganya sekarang. translated and Buat narrated nasi by dia M pelajaran. Media. Ya, Kita di sini. Cukup ramai. Ye Qingqiang, hari ini hari kau mati. Jangan bicara terlalu cepat. Hari kematian siapa? Masih harus dilihat. Ye Qingqiang, kau cukup berani. Tahu kami akan datang hari ini. Kau sendirian saja. Untuk berurusan dengan kalian, hama, ular, dan tikus. Apa aku butuh orang lain? Kurang ajar. Bocah apa nih? Ye Qingqiang, kau sebentar lagi mati. Dan kau masih berani menjawab. Berlutut, dan minta maaf. Berlutut. Ya, Ide bagus. ada apa ini? Aku tak bisa bangun. Sialan, kau lihat dia. Dan kau setakut ini. Tidak, Bos Wei. Aku sungguh tak bisa bangun. Apa yang terjadi? Ye Qingqiang, apa yang terjadi? Bahkan sekarang, kau masih memainkan trik ini, penyihir kau. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jadi aku akan bermain denganmu. Tetua, pertunjukan baru saja dimulai. Kenapa pergi? Bocah. Trik apa yang kau mainkan? Semua, hati-hati. Gadis ini sudah pasang. Banyak jebakan di rumah ini. Ini semua ilusi. Jangan takut. Aku hanya bermain-main dengan kalian semua. Wei Batian, kan? Bukankah kau yang terkuat di Beijing? Hari ini, biar kulihat apa isi perutmu. Kau cari mati. Pembunuhan. Berani-beraninya kau. Tamer di depanku. Akan kukirim kau ke neraka. Bos Wei hebat. Biarkan dia sombong. Cuma butuh peluru. Bos Wei keren banget. Dia hidup lagi. Wei Batian. Daxia punya peraturan. Penggunaan senjata terlarang di depan umum, kau akan segera makan makanan penjara. Kok kau belum mati? Cuma goresan. Ini buruk. Sebelumnya, untuk menghidupkan kembali tubuh ini, terlalu banyak sihir yang digunakan. Sekarang, ada reaksi balik. Ye Qingqiang. Sok-sokan apa kau? Kau sekarat. Bos Wei. Cuma gertakan. Dia sebentar lagi mati. Akan kukirim kau ketemu Yama. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Bos Wei, tembak. Itu dia. Selalu menentang kekuasaanmu. Tembak, dan berkepala ibumu. Wei Batian. Berlututlah di hadapan Tuan Muda.
Tuan muda apa? Apa katamu? The film was Kau minta Bos Lee translated berlutut. and Apa kau narrated by tahu? M Bos Lee Media. adalah bos terbesar di seluruh kota utara. Aku tak tahu Tuan Shen ada di sini. Maaf aku tak menyambutmu. Kuharap Tuan Shen memaafkanku. Bos Wei, kenapa kau berlutut padanya? Karena dia Shanbi. Dia kepala keluarga Shen di Jingqin, Shenbi. Surga tidak adil. Mengapa lelaki Ye King Cheng begitu kuat? Kenapa kau tak membangunkanku? Kau terlihat sangat lelah tadi malam. Aku ingin kau tidur lebih lama lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baru saja menggunakan sihirku untuk menyembuhkan luka tembak itu. Sekarang, aku menderita akibat serangan baliknya. Bagaimana aku bisa membantumu? Sanbi, Nenek Shan tidak akan pernah setuju. Kau bersama ini, penyihir. Singkirkan pikiran itu. Suan, apa kau tahu? Dia Shenbi. Tentu saja aku tahu. Dia mengkhianatiku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sialan kau sengaja mencelakai kami. Kalianlah yang bodoh. Kau mau bikin kita mati. Sanbi, Ye King Cheng sedang sekarat. Apa kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan orang mati ini? Zuan Yuan. Demi menghormati keluarga kita, aku sudah menoleransimu. Tapi, kau semakin sombong. Keterlaluan. Terus kenapa? Kau mengkhianatiku. Jika aku tak bisa memilikimu, dia juga tidak bisa. Cheo, Departemen Investasi Grup Sin, mengirim pesan. Keluarga Zhuang bangkrut. Kita sedang mengakuisisi semua saham mereka. Apa? Sanbi, kau keterlaluan. Kau memperlakukan keluarga Juang seperti ini. Kau tidak peduli dengan hubungan kita di masa lalu. Ku berimu kesempatan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sanbei, sekarang keluargamu, Shen, di bawah kendali Nenek Shan. Apa kau berniat menentang keinginannya dan menikahi penyihir ini? Nenek Sen datang. Ayah, bocah nakal, pergi dari sini sekarang. Saat kita sampai di rumah, aku akan memberimu pelajaran. Keluar. Pergi. Nyonya, mengapa Anda di sini? King Cheng, kenapa wajahmu begitu pucat? Dia terluka. Nenek, bukan apa-apa. Gadis yang baik. Semua salahku. Aku datang terlambat. The film was Kau telah translated dianiaya. and narrated by Nenek M Shan. Media. Apa kau sudah gila? Sanbi menikahi penyihir ini. Keluargamu, Shen, akan dipermalukan. Diam. Beraninya kau bicara pada nenek dengan rasa tidak hormat seperti itu. Yuan. Cinta tak bisa dipaksakan. Pikirkanlah. Deye, bawa King Cheng ke rumah sakit. Berapapun biayanya, atau sumber dayanya. Pastikan penyakit King Cheng sembuh. Baik, Nek. Sanbei, Ye King Cheng, kau menghancurkan keluargaku. Kau menghancurkan keluargaku. Dan kau memamerkan cintamu di depanku. Dasar anjing, aku akan membunuhmu. Chiu. Beye, Sanbei, karena kau melindunginya, maka matilah untuknya. Sanbei, Beye, Chiu. Beye, Chiu. Aku akan mengingkari janjiku. Aku tak bisa menua bersamamu. tidak. Itu tak akan terjadi. Aku akan menyelamatkanmu. Chiu.
King Cheng. Jangan gunakan sihirmu. Aku ingin kau hidup. Hiduplah. Ciu. Beye. San Beye. San Beye, bangun. Bangun, San Beye. Kenapa? Kenapa aku tak bisa menyelamatkanmu? Kenapa? Beye? Beye, bangunlah. Ciu. Dunia begitu terang, semua energi bercampur dan muncul. Aku telah mencapai kesatuan sejati. Pemandangan batin bagai halaman giok. Cepat, seperti perintah hukum. Berubah. Berubah. Aku berubah lagi. Aku benar-benar The film was kehabisan kekuatan sihir. translated and narrated Menyebalkan by sekali. Media. Berlatih lagi. Hati-hati dengan bayinya. San Beye. Aku benar-benar kehabisan kekuatan sihir. Aku telah menjadi manusia biasa. Kenapa? Bukankah menjadi manusia biasa itu bagus? Aku dulu begitu kuat. Bagaimana mungkin aku tak punya kekuatan sihir? Baiklah. Dapur telah menyiapkan kue kesukaanmu. Ayo kita coba. Tak peduli. Kue apa? Apa itu kue mangga? Kesukaanku. Tentu saja kue kesukaan Emno. Kue mangga. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Aku sudah ngiler nih. Pelan-pelan. Hati-hati dengan bayinya. Oh, aku tahu. Cerewet banget sih. Ayo, ayo.